Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk berkat Allah yang ajaib, sehingga kita boleh ada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh datang untuk merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 29 Desember tahun 2020 dengan judul Penglihatan Kemuliaan. Penglihatan kemuliaan. Dan ayat inti kita Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jika jemaat mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Janji Allah kepadanya akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia akan menjadi baginya suatu keunggulan yang kekal, suatu kesukaan dari banyak keturunan. Kebenaran terlewatkan oleh mereka yang menghinakan dan menolaknya akan menang. Meskipun kadang-kadang tampaknya diperlambat, kemajuannya tidak pernah dihambat. Bila pekabaran Allah menemui perlawanan, Ia memberi kepada jemaat tenaga tambahan supaya dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dianugerahi dengan tenaga ilahi, itu akan memotong jalan melalui rintangan dan kemenangan yang terkuat atas setiap rintangan. Apakah yang menunjang anak Allah selama hidupnya? Bekerja keras dan berkorban? Ia melihat hasil-hasil kerja keras dari jiwanya dan merasa puas. Melihat kepada kekekalan, ia memandang kebahagiaan mereka yang melalui kerendahannya telah menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Telinganya mendengar teriakan orang-orang tebusan. Ia mendengar yang ditebus itu, menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Kita boleh mempunyai suatu pemandangan tentang masa depan, kebahagiaan surga. Dalam kitab suci dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang. Pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah. Dan keadaan-keadaan ini sangat berharga kepada jemaatnya. Oleh iman kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal dan mendengar sambutan yang sangat ramah yang diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus. Menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Sebagai perkataan diucapkan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Mereka membuangkan mahkota mereka pada kaki penebus sambil berseru, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan puji-pujian bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Matius 25 ayat 34, Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat, dan semuanya bersatu dalam memuji Dia yang mati, supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dengan kehidupan Allah.
pertempuran sudah selesai, kesusahan dan pergumulan sudah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap surga, sedang orang-orang tebusan memetik nada yang menggembirakan. Layaklah, layaklah anak domba yang telah tersembelih dan hidup lagi, seorang pemenang yang jaya. Saudaraku, inilah kemuliaan yang tiada taranya. Kita dimuliakan, kita akan menerima pakaian Kristus, jubah putih bersih. Itu adalah gambaran tabiat Allah, tabiat Kristus. Dan kemuliaan yang kita dapatkan tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan daripada anak Allah. Adalah domba yang telah tersembelih. Dialah yang layak. Dia yang duduk di atas tahta, di samping tahta Allah Bapa. Dan itulah yang disebut dengan tahta anak domba. Segala puji-pujian, segala hormat, serta kemuliaan akan dinaikkan kepadanya. Jadi pujian kita kepada Tuhan, kepada Yesus pagi ini, bahwa luar biasa perbuatan Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Inilah menjadi satu harapan dan doa kita di pagi hari ini. Kita akan akhiri renungan kita dengan doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk berkat Allah melalui firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami dapat terus setia, kami dapat menjaga kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Bapa, pimpin kami hari ini dalam segala aktivitas kami, berkatilah perjalanan hidup kami. Beberapa hari kami akan meninggalkan tahun yang lama ini. Dan kami memasuki tahun yang baru. Allah berkati hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa, kekurangan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.